Kita berdoa sekali lagi sebelum kita mendengar firman. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih bahwa dalam kebaktian ini kami kembali mendapatkan kesempatan dan kebebasan untuk membaca, mendengar, mempelajari, merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Kami sekali lagi mohon Kau hadir di sini, di gereja maupun di tempat setiap peserta, dan memimpin, mengarahkan, memberkati kami dalam acara firman, baik penyampaian maupun penerimaan. Tolong hamba menyampaikan firman, berikan kekuatan, jasmani, pikiran, suara, berikan pengurapan, berikan kata-kata, sehingga seluruh firman disampaikan dengan sebaik-baiknya dan dengan benar, dan biarlah semua dibungkus, dilengkapi dengan kuasa dan pekerjaan Roh-Mu, supaya jangan semua terkeluar dan kembali dengan sia-sia. Tapi sebaliknya tertanam, tumbuh, berbuah dalam kehidupan kami, itu kemuliaan nama Tuhan. Dan juga tolong kami semua dalam mendengar, berikan kesegaran, berikan hati yang terbuka, berikan konsentrasi yang baik dari awal sampai akhir, dan berikan terang supaya kami bisa mengerti, dan telah kami mengerti, berikan kami ketundukan. Biar semua kami bukan hanya menjadi pendengar atau pengerti firman, tapi pelaku, penanggap, bahkan kalau boleh pemberita firman-Mu. Kami sadar setan pasti bekerja, tolong kuatkan semua kami, menghadapi godaan selamanya di dalam bentuk apapun. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ini kita sudah menyelesaikan Yunus 1 dan kita masuk Yunus pasal 2, tetapi tetap kita masih mengambil satu ayat terakhir dari Yunus pasal 1. Jadi teks yang akan kita bahas adalah Yunus pasal 1 ayat 17 sampai dengan pasal 2 ayat yang ke-10. Dan saya berikan tema Yunus berdoa dalam perut ikan, tanda tanya, karena ini memang diprokontrakan. Apakah seluruh teks ini merupakan doa Yunus dalam perut ikan atau tidak? Mari kita baca teksnya sebelum kita membahasnya ya. Pasal 1 ayat 17, maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Sekarang kita mulai dengan pasal 2-nya ya. Berdoa Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu, katanya, dalam kesusahan aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan kau dengarkan suaraku. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air, segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung, aku tenggelam ke dasar bumi, pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, mereka lah yang meninggalkan Dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku, dengan ucapan syukur, akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kudasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Saudara, pertama-tama saya akan memberikan penjelasan tentang Yunus pasal 2 ini, mulai ayat 2 yang sampai dengan ayat 9. Tentunya ya tercakup ayat 1, tapi ayat 1 itu cuma kata-kata Yunus berdoa dan sebagainya, tapi ayat 2 betul-betul mulai doanya ya. Saudara, kalau dilihat sepintas lalu, maka ayat 2 sampai dengan 9 itu kelihatannya adalah doa Yunus di dalam perut ikan itu. Ini terlihat dari beberapa hal, mari kita lihat ya. Pertama, ayat 1 mengatakan bahwa Yunus berdoa dari dalam perut ikan. Ya, kita baca ayat 1-nya ya.
Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Ya, kalau dilihat dari sini saja, kelihatannya ya memang dia berdoa dari dalam perut ikan. Itu ayat 29 doanya. Lalu poin yang kedua, ayat 2 sampai dengan ayat 9, itu doa Yunus terletak sebelum ayat 10. Di mana ikan itu memuntahkan Yunus ke darat, kita baca ayat 10-nya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Ya, jadi saudara, dilihat dari dua hal ini, maka kelihatannya ayat 2-9 itu memang merupakan doa Yunus di dalam perut ikan. Tapi saudara, itu kelihatannya ya. Tetapi bagaimana kalau kita mempelajari ayat 2-9 dengan teliti atau dengan lebih teliti, maka kesimpulannya akan lain. Saudara, dari sini kita mendapatkan sesuatu ya. Belajar Alkitab itu kalau kita belajar sepintas lalu, belajar asal-asalan hanya kulitnya saja, kita bisa mendapatkan hal yang salah, saudara. Pada waktu kita belajar lebih teliti, ternyata hasil yang didapatkan itu berbeda. Ini akan saya buktikan, saudara ya. Mari kita melihat poin-poin di bawah ini. Poin A. Ayat 2 sampai dengan ayat 9 itu kalau saudara baca, saudara bisa melihat dengan jelas, itu berbentuk puisi. Apakah dalam perut ikan Yunus masih bisa membuat puisi? Rasanya tidak masuk akal ya. Di dalam perut ikan dia membuat puisi. Jauh lebih masuk akal kalau dia sudah dimuntahkan dan sebagainya, lalu dia mengingat keadaan di dalam itu, dan di luar itu dia membuat puisi itu. Mungkin ini bukan argumentasi yang sangat kuat, tetapi tetap ini suatu argumentasi. Masa di dalam perut ikan dan dalam kesesakan yang luar biasa, berdoa, sempat-sempatnya doanya dibuat jadi puisi. Sekarang poin B, kata-kata kerja yang ada di dalam bentuk lampau atau past tense, misalnya, pertama dalam ayat 2, ia menjawab aku, dan kau dengarkan suaraku. Berarti kan bagian yang saya garis bawah ya. Kata kerja yang saya garis bawah itu ada dalam past tense atau bentuk lampau. Saudara, seringkali dalam bahasa Ibrani itu subjeknya maupun objeknya, seperti bagian awal tuh ya, ia menjawab aku, itu menjadi suatu kata. Ya, yang belum pernah belajar bahasa Ibrani tidak bisa ngerti, tapi pokoknya menjadi satu kata. Jangan disamakan dengan bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris yang terpisah-pisah. Ini enggak. Subjeknya menjadi satu dengan kata kerjanya, demikian juga objeknya. Jadi ia menjawab aku itu sangat bisa dalam satu kata saja. Lalu kau dengarkan, nah, kau itu juga subjeknya, menjadi satu dengan dengarkan. Nah, ini ada di dalam bentuk lampau. Sekarang kalau memang ayat dia berdoa di dalam perut ikan, dia menjawab akunya itu kan belum dijawab. Dia masih dalam perut ikan. Kau dengarkan suaraku kan belum terjadi mestinya. Kenapa bisa dalam bentuk lampau? Kalau dalam bentuk lampau berarti Yunusnya sudah dimuntahkan. Itu berarti dia sudah menjawab. Dia sudah mendengarkan suara Yunus atau doa Yunus. Jadi ini argumentasi ya. Poin yang pertama dalam poin B ini. Sekarang poin kedua, ayat 6 juga. Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur. Kata-kata engkau naikkan itu juga satu kata. Dan ada di dalam past tense atau bentuk lampau. Ya, ini catatan yang saya berikan. Dalam bahasa Ibrani, subjek dan kata kerja pada umumnya tergabung menjadi satu kata. Memang kadang-kadang mau dipisahkan juga bisa, tetapi seringkalinya memang menjadi satu kata. Sekarang poin C, seluruh bagian ini tidak berbentuk permintaan. Baca lagi saudara ayat 29 dengan teliti. Saya melihat bahwa seluruh bagian ini tidak berbentuk permintaan, tetapi merupakan suatu ucapan syukur atas pertolongan Tuhan. Nah, kalau ini merupakan doa dia di dalam perut ikan, bagaimana dia bisa bersyukur dulu pada pertolongannya belum terjadi kok.
Jadi kalau di dalam perut ikan mestinya dalam bentuk permintaan, tapi ini dalam bentuk syukur. Berarti pertolongan Tuhan memang sudah terjadi. Karena itu saudara, kesimpulannya adalah ayat 2 sampai dengan ayat 9 itu sebetulnya adalah doa syukur Yunus setelah dia keluar dari dalam perut ikan. Tetapi bukan cuma berhenti sampai di sini ya. Tetapi di dalam doa itu dia juga memasukkan pikiran-pikiran atau doanya ketika dia masih berada di dalam perut ikan. Ya, jadi ini kombinasi dari dua keadaan ya. Itu suatu doa syukur setelah keluar. Tapi pada waktu dia bersyukur itu, dia masih mengingat keadaan dia dalam perut ikan, pikiran-pikiran dia, doanya, itu dimasukkan juga. Jadi ini campuran dari keadaan setelah keluar maupun keadaan di dalam. Karena itu dari doa syukur ini kita bisa mempelajari pengalaman Yunus ketika dia berada di dalam perut ikan. Ini kita bahas pada poin yang kedua ya. Apa yang dialami oleh Yunus di dalam perut ikan? Pertama sudah jelas dia mengalami penderitaan, itu tidak usah dibicarakan ya. Saudara cukup bayangkan saja orang ditelan ikan 3 hari di dalam perut ikan itu bagaimana rasanya. Ya, sukar sekali untuk membayangkan, tetapi pasti kita tahu bahwa itu penderitaan. Jadi pada pelajaran yang lalu kita sudah mempelajari bahwa apa yang dialami oleh Yunus ini ya, di mana dia ditelan oleh seekor ikan besar dan tinggal selama 3 hari dalam perut ikan, dan itu merupakan suatu fakta historis, merupakan suatu peristiwa yang betul-betul terjadi. Nah, kalau ini sesuatu yang betul-betul terjadi, maka ini jelas merupakan suatu penderitaan yang hebat bagi Yunus. Bayangkan gelapnya, kotornya, baunya, dan pengapnya keadaan di dalam perut ikan itu. Lalu poin kedua, keadaan tanpa harapan. Ini di dalam perut ikan ya. Rasanya dia memang putus asa kelihatannya. Mari kita lihat beberapa poin ya. Poin A, dalam ayat 2 dia berkata, ini katanya, dalam kesusahanku, aku berseru pada Tuhan dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak dan kau dengarkan suaraku. Saudara, ayat 2a dan ayat 2b itu adalah 2 kalimat paralel yang artinya sama. Ya, dalam kesusahanku itu sama dengan dari tengah-tengah dunia orang mati. Lalu aku berseru sama dengan aku berteriak. Ya, aku berseru pada Tuhan. Ya, ini aku berteriak. Lalu dan ia menjawab aku. Ini sama dengan dan kau dengarkan suaraku. Jadi 2 kalimat paralel yang artinya sama. Pernah saya khotbahkan ada dalam YouTube synonymous parallelism ya. Jadi kesusahan Yunus seperti dari dalam dunia orang mati. Artinya dia merasa tidak ada harapan. Dunia orang mati mungkin atau diartikan kuburan atau diartikan keadaan kematian. Itu juga pernah saya bahas. Itu jelas menunjukkan dia di tengah-tengah dunia orang mati. Artinya dia merasa tidak ada harapan. Kalau orang sudah dalam kuburan kan tidak ada harapannya. Kalau orang masih dalam rumah sakit, masih ada harapan. Tapi dalam kuburan, dia merasa tidak ada harapan. Sekarang kita masuk dalam poin yang ketiga. Setelah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air, segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Saudara, ini bersifat hurufiah ya. Sekalipun ini tetap puisi, tetapi ini hurufiah. Karena ia ditelan ikan besar itu lalu dibawa menyelam. Kalau memang yang menelan dia itu ikan paus jenis sperm, memang belum tahu ya, kita pelajaran lalu kita tahu bahwa tidak diketahui ikan apa. Bisa ikan hiu putih, tapi bisa juga ikan paus jenis sperm. Dan ikan paus jenis sperm itu bisa menyelam luar biasa dalam. Sampai 3.000 kaki lebih. Jauh lebih dalam dari ikan-ikan yang lain. Jadi saudara,
dibawa menyelam 3.000 kaki itu sekitar 1 kilometer. Nah, 3.000 lebih, saudara. Sekitar 1 kilometer nyelamnya. Bayangkan betapa dalamnya 1 kilometer itu, saudara ya. Dulu kalau saya mancing ikan di Pasir Putih, waktu saya masih kecil ya, ayah saya sering kali ajak seluruh keluarga Pasir Putih, dan ayah saya senang mancing, saya juga senang mancing. Kalau di dekat pantai, hijau muda. Agak ke dalam, jauh lagi, hijaunya agak tua. Kalau sudah lebih ke dalam lagi, biru. Nah, kalau kami mancing jauh, itu dari senar yang diulurkan ke air, bisa diperkirakan dalamnya bisa sekitar 50-60 meter. Itu sudah biru, tidak kelihatan apa-apa. Bayangkan 1 kilometer itu bagaimana airnya bentuknya. Dan di dalam itu bagaimana. Dan sebetulnya merupakan sesuatu yang luar biasa ya. Ikan itu bisa menyelam sampai 1 kilometer. Kita 10 kilometer saja, 10 kilometer, 10 meter saja gendang telinganya bisa pecah barangkali. Kalau tanpa apa-apa. Ikan itu 1 kilometer. Dan ini laki-laki menunjukkan suatu keadaan tanpa harapan, dibawa menyelam begitu dalam. Mungkin Yunus tidak bisa tahu, tetapi dia mungkin merasakan ikannya menyelam, dan tidak ngerti bagaimana perasaannya. Sekarang poin C ayat 4. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Perhatikan kata-kata ya, telah terusir aku dari hadapan matamu. Orang yang merasa terusir dari hadapan Tuhan pasti merasa bahwa dirinya tidak punya harapan. Lebih-lebih lagi ingat ya, dia orang Kristen. Dia orang percaya, itu maksud saya. Kalau dia orang yang kafir, dia mungkin tidak peduli Tuhan, itu bisa sekali. Tapi orang Kristen yang merasa dirinya terusir dari hadapan Tuhan, itu pasti merasa bahwa dirinya tidak punya harapan. Kalau suatu kali sudah melakukan dosa yang besar sekali, dan sudah merasa, Tuhan tidak mau aku lagi, aku terusir dari hadapan Tuhan, itu pasti merasa putus asa, tidak karuan. Kalau sudah orang yang percaya. Kalau tidak percaya, lain cerita. Sekarang kita lihat poin D. Ayat 5 dan ayat 6a. Segala ayat telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku di dasar gunung-gunung. Aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Seluruh ayat ini ya, 5 dan 6a ini menunjukkan keadaan tanpa harapan. Segala air mengepung aku, mengancam nyawaku, samudra raya melangkung aku, lumut lautan membelit kepalaku di dasar gunung-gunung. Di dasar gunung-gunung itu apa maunya? Tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakang itu selama-lamanya. Terpalang di belakangku selama-lamanya. Jelas lagi ini keadaan tanpa harapan dalam pemikiran dia. Poin E, ayat 7. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Kata-kata jiwaku letih lesu di dalam aku, laki-laki menunjukkan keputusasaannya karena merasa tidak ada harapan. Dari dua hal ini, dua hal di atas ini ya, kita melihat apa yang dialami orang yang sengaja tidak mau taat kepada Tuhan. Kalau dosa yang tidak disengaja itu lain cerita. Tapi apa yang Yunus lakukan jelas-jelas suatu kesengajaan. Disuruh ke Niniwe, dia secara sengaja pergi ke tempat yang lain yang sebetulnya berlawanan arahnya. Dia melihat penderitaan yang berat dan dia merasa tidak ada harapan. Laki-laki sudah ini orang percaya. Orang tidak percaya mungkin lain. Bisa tidak peduli terus ya. Tapi orang yang percaya sengaja berbuat dosa dan keras kepala, tegar tengkuk, tidak mau bertobat, dia akan mengalami penderitaan yang sangat berat dan merasa tidak ada harapan. Dan ini satu keadaan yang sangat-sangat tidak menyenangkan. Memang, kalau kita taat kepada Tuhan,
kita juga akan menderita karena serangan setan lainnya. Memang menderita sama menderitanya, tapi menderitanya karena serangan setan, dan itu bisa sangat hebat. Misalnya dalam kasus Ayub, ya, serangan setan diizinkan dan itu sudah tahu sangat hebat. Tapi dalam penderitaan seperti itu Tuhan menyertai kita dan akan menolong kita sehingga kita dapat menanggungnya. Memang dapat menanggungnya itu tidak berarti kita tidak bisa jatuh ke dalam dosa. Ayub saja dosa kok. Bisa jatuh dosa, tapi tidak sampai murtad atau menghujat Roh Kudus atau apapun. Kita dapat menanggungnya karena pertolongan Tuhan. Tapi kalau kita menderita karena tidak taat kepada Tuhan, seperti dalam kasus Yunus ini, penderitaan itu datang sebagai ajaran Tuhan. Sehingga tidak ada yang bisa menolong kita, dan kita akan merasakan penderitaan sebagai sesuatu yang tidak bisa kita tanggung. Dia tidak memberikan kekuatan. Jadi berantakan semua kalau dari luar, dari dalam, tekanan yang luar biasa. Jauh lebih parah, kita dosa dihantam habis-habisan sama Tuhan, daripada kita tidak berdosa atau kita taat dan kita diserang oleh setan, bagaimanapun hebatnya serangan setan itu. Tapi bagaimanapun juga, semua ajaran diberikan oleh Tuhan, bukan karena dia benci kepada Yunus, tetapi justru karena dia cinta kepada Yunus. Dan karena dia ingin Yunus bertobat melalui penderitaan itu. Ini sesuatu yang harus saudara ingat ya. Kalau saudara sebagai orang percaya berbuat dosa sengaja dan dihajar, saudara merasakan keadaan yang sangat tidak enak dalam kehidupan ini, sangat menderita. Ingat, bukannya Tuhan tidak peduli saudara. Dia justru peduli. Dia cinta saudara, dan dia menghajar saudara, tujuannya supaya saudara bukan lebih jauh lagi dalam dosa, tetapi supaya saudara bertobat. Mari kita bandingkan dengan ayat-ayat bawah ini. Pertama saudara, Mazmur 119 ayat 67. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Jadi sebelum tertindas, aku menyimpang. Dia dosa kan? Tuhan tindas, dia hajar dia. Setelah itu apa? Sekarang aku berpegang pada janjimu. Jadi dia bertobat. Jadi ini memang tujuan hajaran Tuhan, supaya kita bertobat. Yang kedua, Mazmur 119 ayat 71. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapanmu. Baik, saudara. Memang kalau kita tidak ada dosa apa-apa lalu tertindas, tentu tidak baik. Tetapi kita dosa dan Tuhan menghajar, lalu kita tertindas, itu sesuatu yang baik. Itu menunjukkan Tuhan cinta, dan Tuhan ingin mengembalikan kita. Kalau kita dibiarkan, dia bukan anak, wah ini celaka malah. Jadi aku tertindas itu baik, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Lalu poin ketiga, Mazmur 119 ayat 75. Aku tahu ya Tuhan, bahwa hukum-hukummu adil, dan bahwa engkau telah menindas aku dalam kesetiaan. Perhatikan kata-kata terakhirnya. Memang dia menindas kita, menindas aku. Tapi dia menindas aku dalam kesetiaan. Justru karena dia setia kepada kita. Dia tidak mau kita terhilang. Makanya kita percaya keselamatan tidak bisa hilang. Sesuatu yang secara bodoh tidak dipercaya oleh orang-orang Armenian atau non-reform. Mereka percaya keselamatan bisa hilang. Ayat ini diapakan? Engkau telah menindas aku dalam kesetiaan. Ngamuk-ngamuknya Tuhan karena kita berbuat dosa sengaja. Dia menindas. Tapi menindasnya dalam kesetiaan. Apakah itu berarti kita tindas lalu kita sudah murtad? Lalu setianya itu di mana? Dalam kesetiaan diartikan apa? Ya, Tuhan menindas kita di dalam kesetiaan. Dia justru menindas karena cinta. Dia ingin kita kembali kepada dia. Tapi sekalipun hajaran itu diberikan dalam kasih atau dalam kesetiaan, itu bisa tetap sangat menyakitkan dan membuat kita sangat menderita.
Dan itu terlihat dari kasusnya Yunus ini ya. Bayangkan 3 hari dalam perut ikan itu luar biasa menderita. Kan itu saudara, dalam hidup saudara kalau saya mendapatkan perintah Tuhan, bersikaplah bijaksana dalam memilih 2 pilihan ini. Pertama, taat kepada Tuhan dan menderita karena serangan setan. Kedua, tidak taat kepada Tuhan dan menderita karena ajaran Tuhan. Hati-hati memilihnya ya, harus memilih bijaksana. Jangan memilih yang saya sekarang sedang blok ini. Harus memilih yang poin A. Nggak peduli perintahnya itu nggak enak bagaimana bagi saudara. Nggak sesuai kemauan saudara. Taatlah pada Tuhan. Dan memang akan ada serangan setan kalau kita taat. Makin kita beriman, makin taat, makin dekat pada Tuhan, makin setan menyerang. Dan itu juga bisa sangat hebat. Tapi tetap bisa ada pertolongan Tuhan. Tapi kalau kita memilih poin B, kita diajar Tuhan, tidak ada yang bisa menolong. Setan pun tidak bisa menolong. Yunus telah berlaku bodoh. Dan dia memilih pilihan yang kedua. Tetapi dia tidak tahan menghadapi ajaran Tuhan. Dan sebetulnya tidak ada yang bisa tahan menghadapi ajaran Tuhan. Mungkin Tuhan pertama mukulnya pelan, tidak mau bertobat, dia pukul lebih keras, tidak mau bertobat, dia pukul lebih keras lagi. Dan lambat atau cepat orangnya tidak bakal tahan. Sekarang sudah kita masuk dalam poin yang ketiga ya. Tindakan Yunus selanjutnya. Pertama, bertobat. Dalam ayat 9 dia berdasar kepada Tuhan bahwa dia akan mentaati perintahnya. Dan akhirnya ia betul-betul melakukannya dalam pasal 3 ayat 1-3. Ini yang akan kita pelajari pada kali yang akan datang. Dan ini adalah langkah yang bijaksana. Karena kita pelajari hanya ayat 9-nya saja, yang pasal 3-nya nanti kita lihat ya. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu, apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Jadi rupanya dia bernasar, kalau engkau tolong aku akan lakukan kehendakmu dan sebagainya. Jadi saudara, pada waktu saudara bertentangan dengan kehendak Tuhan, saudara mungkin berharap bahwa Tuhan yang berubah. Tapi saudara, ini tidak mungkin. Dia tidak akan berubah karena dia memang tidak bisa berubah. Bandingkan Yunus 1 ayat 1-2 dengan Yunus 3 ayat 1-2 di bawah ini. Yunus 1 ayat 1-2 itu waktu pertama-tama perintah itu diberikan. Lalu dia tidak taat kan? Diajar. Lalu dia bernasar, dia mau taat. Dia dimuntahkan, dikasih perintah lagi. Yunus 3 ayat 1-2. Mari kita lihat. Persis tidak ada bedanya sebetulnya. Ini pertama-tama. Ya. Yunus 1 ayat 1-2. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Nah, setelah melewati ajan dan pakainya dia dimuntahkan, perintahnya datang lagi, saudara ya. Kita lihat perintahnya apa? Diubah. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Emang kata-katanya sih tidak persis blok ya. Tapi jelas inti perintahnya sama, tidak diubah sama sekali. Tuhannya tidak berubah, perintahnya tidak berubah. Jadi perhatikan apa Tuhannya berubah? Tidak. Karena itu kalau saudara bertentangan dengan Tuhan atau kehendak Tuhan, saudara yang harus berubah atau bertobat. Saya punya suatu cerita. Ada suatu kapal sedang berlayar pada suatu malam ya. Dan itu cuaca buruk. Karena cuaca buruk maka tidak terlalu jelas penglihatannya. Dari jauh tampak sebuah lampu yang kelihatannya berasal dari kapal lain yang sedang menuju ke arah kapal itu. Nah, untuk menghindari tabrakan, kapten kapal itu lalu mengirimkan pesan ke kapal yang di sana yang berbunyi, beloklah 10 derajat ke utara. Tapi kapal itu bukannya belok 10 derajat ke utara, tetapi sebaliknya mengirimkan pesan balasan. Kamu yang belok 10 derajat ke selatan.
Kapten kapal itu jengkel dan mengirimkan pesan lagi. Saya kapten, kamu belok 10 derajat ke utara. Sana balas lagi. Saya pelaut kelas 1, kamu belok 10 derajat ke selatan. Ngamuk sang kapten, lalu mengirim pesan lagi. Ini kapal perang, kamu belok 10 derajat ke utara. Pesan balasannya, dan ini mercusuar, kamu belok 10 derajat ke selatan. Kalau kapten kapal itu waras, maka tentunya dia yang harus membelokkan kapalnya 10 derajat ke selatan. Karena mercusuar itu benda yang tidak bisa bergerak. Mau belok bagaimana? Kalau nggak mau tabrakan, ya dia yang mesti berubah. Dan bukan mercusuarnya yang dipindahkan. Kalau saudara punya kehendak yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, ingat kehendak Tuhannya itu seperti mercusuar yang nggak bisa berubah itu. Kehendak saudara yang diubahkan, dan bukan kehendak Tuhannya. Mari kita membandingkan dengan ayat-ayat di bawah ini ya. Matius 6 ayat 10b ini bagian dari doa Bapa kami. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Lalu kita lihat juga Matius 26, ini doa Yesus di Taman Getsemani ya. Ayat 39 dan ayat 42. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ayat 42, lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, ya Bapakku jikalau kecawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Jadi ini jelas kehendak Yesus sebagai manusia. Bisa bertentangan dengan Bapa. Tapi karena dia manusia yang suci, dia yang menyesuaikan kehendaknya dengan kehendak Bapa. Saya bilang bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Karena saudara, kalau saudara mengalami penderitaan yang tidak tertahankan, yang disebabkan oleh kehidupan saudara yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, periksalah di mana saudara sudah berdosa. Mungkin karena saudara tamak atau pelit, bahkan terhadap Tuhan. Tamak pelit sama orang itu masih masuk akal, tapi tamak pelit terhadap Tuhan, ini mestinya hanya tindakan orang kafir mestinya. Karena orang percaya itu mestinya menyadari bahwa berkat uang apapun, barang-barang apapun, rumah dan sebagainya yang dia miliki, itu semua berkat dari Tuhan. Bagaimana dia pelit terhadap Tuhan, Tuhannya loyal terhadap dia. Juga bisa tidak memberikan persepuluhan. Sombong atau merasa lebih baik dari orang lain. Tidak mau melayani ataupun memberitakan Injil. Tidak berdoa atau bersaat teduh. Memang bersaat teduh tidak mutlak ya. Bisa belajar firman. Kalau saya dulu saat teduh, sekarang saya belajar firman. Belajar melalui buku-buku tafsiran dan sebagainya. Berdusta atau tidak jujur, ini sangat banyak ya. Kristen yang terus mujuan. Sedikit-sedikit dusta, sedikit-sedikit dusta, saya tidak mau model seperti itu, Tuhan juga tidak mau. Suka membolos dalam kebaktian. Mengutamakan sesuatu atau seseorang lebih dari Tuhan. Jadi ini punya Allah lain. Atau mungkin ada dendam atau kebencian yang terus disimpan dalam diri saudara. Mungkin saudara suka berhutang, ini betul-betul hutang, duit ya. Tapi dalam tanda petik lupa membayarnya. Bukan lupa membayar, ya memang dilalino, saudara, dilupakan. Ya. Atau mungkin saudara hanya mendengar firman Tuhan, tetapi tidak berusaha untuk melakukannya dan sebagainya. Saudara, dosa itu banyak macamnya. Pikirkan sendiri. Dan lalu bertobatlah dari hal-hal itu dan jangan berharap bahwa Allah yang akan berubah dan menyesuaikan dirinya dengan kehidupan saudara yang berdosa itu. Itu tidak ada ceritanya. Dia maha suci, dia tidak akan menyesuaikan dirinya dengan saudara yang berdosa. Kedua, saudara, berdoa. Kita lihat dalam ayat 2, katanya,
Dalam kesusahanku aku berseru pada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan kau dengarkan suaraku. Berteriak itu tidak usah diartikan betul-betul berteriak. Orang berdoa tidak perlu berteriak seakan-akan Tuhannya tuli ya, atau pakai toa gitu ya, tidak perlu sama sekali ya. Kita bisa berdoa pelan atau bahkan dalam hati. Ini lain dengan kalau kita memimpin doa ya. Kalau memimpin doa suaranya harus keras supaya orang-orangnya bisa mendengar dan bisa ikut mengaminkan. Tapi kalau doa pribadi hanya dalam hati tidak ada masalah. Tuhannya dengar. Jadi berteriak itu jangan diurufiakan. Oh, kalau doa harus berteriak, kalau tidak Tuhan budak tidak dengar. Saudara belum berdoa, dia sudah tahu kok apa yang akan saudara doakan. Poin saudara Yuda berdoa di dalam perut ikan. Spurgeon berkata demikian. Betul-betul suatu tempat yang aneh untuk berdoa. Memang ya, tidak ada yang lebih aneh. Berdoa di dalam perut ikan, saya kira dalam seluruh Alkitab tidak ada. Kecuali Yunus ini. Pasti ini merupakan satu-satunya doa yang pernah naik kepada Allah dari perut ikan. Kalau ini belum tentu. Ada orang lain yang pernah ditelan ikan, tempoh hari sudah saya bahas ya. Dan ditelan biarpun 1 detik, 2 detik, dia pasti berdoa. Jadi bisa terjadi peristiwa lain. Yunus mendapatkan dirinya di dalam perut keadaan hidup. Merupakan suatu kejutan bahwa ia hidup dalam perut ikan. Dan karena ia hidup, ia mulai berdoa. Merupakan sesuatu yang mengherankan bahwa sebagian manusia di sini terus hidup supaya mereka mulai berdoa. Jika engkau hidup begitu dekat dengan kematian dan dalam bahaya yang begitu besar, dan engkau tidak berdoa, apa yang akan terjadi denganmu? Kalau dalam bahaya besar seperti Yunus ini dalam perut ikan, orang yang mengaku ateis pun akan berdoa. Tapi saudara, maksudnya di sini jelas ya, ada sesuatu tempat yang aneh untuk berdoa. Kalau dari dalam perut ikan Yunus berdoa dan memang boleh berdoa dari tempat aneh itu, tidak ada tempat manapun di mana saudara tidak boleh berdoa. Dan doa mesti pergi ke bukit, doa itu omong kosong, saudara. Memang kalau rumah saudara begitu ribut, sehingga doa di rumah tidak bisa, tempat mana-mana ribut, kalau saya pergi ke bukit doa supaya bisa berdoa karena ada ketenangan di sana, nah itu lain. Tapi kalau orang pergi ke bukit doa dengan pikiran yang berbau takyul, oh tinggi tempatnya lebih dekat sama Tuhan. Kalau berdoa di bukit doa itu lebih manjur doanya, kok nggak tahu kenapa, pokoknya lebih manjur. Oh, kosong. Tuhan melihat kesungguhan saudara. Dan biasanya makin ada dalam kesukaran, makin ada dalam bahaya, makin kita sungguh-sungguh berdoa. Makin keadaannya enak, makin doanya asal-asalan saja. Ya saudara, berdoalah. Apakah nunggu sampai keadaan membahayakan sekali baru berdoa? Atau penderitaan luar biasa datang baru berdoa? Mengapa tidak berdoa mulai sekarang? Terus berdoa. Kita membutuhkan Tuhan, tidak bisa tidak. Karena kita harus berdoa. Karena menurut komentari, pasti tidak pernah ada doa yang dinaikkan di tempat yang seaneh ini. Manusia sering berdoa di laut. Terus di laut jelas karena ombak dan badai bisa ya. Tetapi Yunus digambarkan sebagai berdoa dari kedalaman lautan. Tidak ada tempat yang tidak cocok untuk doa. Di setiap tempat Allah bisa dicari dan temukan. Maaf, saya bukan ngomong jorok ya. Tapi kalau saudara sedang BAB, duduk di atas losek dan lalu uang sembelit
setengah mati. Bolehkah kita berdoa kepada Tuhan di atas kloset itu? Wah, enggak boleh, Tuhan itu kan maha suci, masa maha mulia, masa kita berdoa dari kloset? Yang bilang enggak boleh itu siapa? Dia maha mulia, enggak ada urusannya dengan kita berdoa dari kloset, seakan-akan kita menghina dia. Yang penting hati kita tuh, kita membutuhkan dia pada saat itu, berdoalah dari tempat itu. Tidak ada masalah. Dan haruskah lalu berlutut dulu? Enggak. Berdoa itu ada bermacam-macam postur, orang sambil jalan berdoa ada. Saya sering berdoa sambil berbaring, tidak ada masalah. Yang penting hati saudara. Dari tempat manapun, berdoalah. Boleh komentar lagi. Doa yang bisa diterima muncul dari kebutuhan. Kalau kita memang sebetulnya tidak merasa butuh, tapi toh doa karena ya orang Kristen harus berdoa seperti itu doa apalah seperti itu, doa tidak niat seperti itu, bisa sekali Tuhan tidak gubris ya. Ada orang-orang yang tidak pernah berdoa sebelumnya, tetap yang telah didorong pada permohonan oleh kebutuhan mereka. Dan seringkali Tuhan kasih sesuatu yang menekan, maka kita ada kebutuhan, maka kita berdoa. Dan setelah menekan diberikan bisa karena kita memang tidak pernah berdoa atau kurang berdoa. Dan banyak orang yang selama ini doanya bersifat formal, telah belajar berdoa dengan sungguh-sungguh pada waktu mereka dimasukkan ke dalam lautan penderitaan atau kesusahan yang meluap-luap. Tidak ada yang meminta dengan begitu mendesak seperti mereka yang ada dalam kebutuhan. Dan satu tujuan dari providensia adalah mengizinkan manusia untuk mengalami kebutuhan mungkin adalah ini. Membangkitkan permohonan yang adalah sungguh-sungguh amat sangat dan mendesak. Ada orang-orang yang pernah mendiskusikan doamu yang paling sungguh-sungguh mana? Yang satu bilang, wah waktu berdoa perlu di kamarku. Yang satu berdoa dengan bertiarap. Salah, saudara, bukan posisinya yang menunjukkan kesungguhan kita. Yang satunya menjawab, karena dia seorang ya seperti pegawai PLN. Aku berdoa paling sungguh-sungguh pada waktu tergantung kepala di bawah, di atas kabel sana itu. Lupa-lupanya sedang kerjaan atau gimana, dia hampir terjatuh, kakinya mantol begitu. Kepala di bawah, itu dia berdoa sungguh-sungguh. Memang sudah keadaan yang paling membahayakan, paling menakutkan bagi seseorang, itu keadaan di mana dia berdoa paling sungguh-sungguh. Tapi sebetulnya, makin tinggi kerohanian kita, sebetulnya makin kita memungkinkan berdoa sungguh-sungguh dalam keadaan apapun. Dan semua mestinya belajar seperti itu. Tentang kata-kata teringatlah aku pada Tuhan. Dalam ayat 7. Putri Komandir berkata, kesengsaraan lahiriah bisa mendesak seseorang pada sejenis ingatan yang tidak akan ditumbuhkannya dalam kemakmurannya. Kalau sedang makmur itu, nah sekarang ini senja gitu ya. Lalu makan-makan, senang, restoran semua penuh. Ada berapa persen ya orang-orang yang sedang makan-makan, senja, pesta, dan sebagainya, dapat angpau, ini macam-macam, ada berapa orang yang dalam keadaan itu? Lalu mendesak dia berdoa, bersyukur kayak, atau apapun, dan dengan sungguh-sungguh. Sedang jalan-jalan ke luar negeri, atau ya jalan-jalan kemanapun, ke Bali atau kemanapun, senang. Itu biasanya nggak ingat seperti itu. Tapi kesengsaraan lahiriah di rumah sakit, ya,
itu mungkin adalah tempat di mana orang paling banyak berdoa dengan sungguh-sungguh. Soalnya kena penyakit yang nggak bisa disembuhkan, dokter ponis saudara sudah ulang-ulang nggak bisa sembuh, tunggu mati saja. Maka itu bisa mendesak saudara pada suatu jenis ingatan yang tidak akan ditumbuhkan dalam keadaan makmur. Saudara miskin dan orang kena gara-gara COVID-19 atau gara-gara prosesi ini, karena perang Rusia Ukraine. Miskin bukan main, waduh, makan untuk hari ini saja tidak ada duit. Maka itu akan mendorong berdoa. Jangan marah kepada Tuhan, tetapi sebaliknya berdoa dengan sungguh-sungguh. Tapi belajar juga dalam kemakmuran, berdoa dengan sungguh-sungguh, karena kemakmuran Tuhan yang anugerahkan. Terima kasih Tuhan, Engkau berikan aku kemakmuran, tidak hidup sengsara seperti banyak orang. Tapi saudara, bagaimana mungkin Yunus bisa berdoa dalam perut ikan? Adam Clarke menjawab dengan santai, dengan sangat mudah katanya, jika Allah menghendakinya demikian. Ya, kafir-kafir pasti nyerang, ngomong kosong lah, dalam perut ikan hidup saja omong kosong kok. Apalagi berdoa dalam perut ikan, mana bisa. Dan dia menambahkan, sebagian orang karena mereka sendiri tidak bisa mengerjakan mujizat, hampir tidak bisa diyakinkan bahwa Allah bisa melakukannya. Yunus dipelihara hidup dalam perut ikan itu, kafir-kafir tidak bisa percaya. Khotbah saya yang kemarin itu, yang tentang asam perut dalam perut ikan itu, kan saya masukkan Facebook ya. Saya lupa di bagian mana, kalau tidak salah grup tanya jawab. Saya masukkan linknya di sana, dan orang saya harapkan untuk menonton, jadi orang-orang yang termasuk dalam grup tanya jawab. Tapi ternyata ada orang yang memberikan komentar. Bagaimana Yunus bisa hidup dalam perut ikan kalau ada asam perut ikannya? Kan ya, pokoknya kira-kira seperti itu, saya tidak tahu kata-kata persis, lupa saya. Padahal itu saya jawab di dalam khotbah itu. Orang bodoh ini, kalau dia memang sudah nonton khotbah itu, mestinya pertanyaan itu sudah tidak perlu ditanyakan. Saya jengkel lihat pertanyaan goblok, seperti saya blokir orangnya, saya keluarkan dari grup, tendang saja. Tidak ada gunanya orang tolol seperti itu ada dalam grup. Dalam khotbah itu isinya menjelaskan itu, dia tanya itu. Kalau dia nggak nonton, jangan tanya. Karena poin berikutnya, Yunus berseru kepada Tuhan dalam ayat 2. Albert Barth mengutip kata-kata dari Agustinus. Berteriak dengan keras kepada Allah bukannya dilakukan dengan suara tetapi dengan hati. Ini yang saya tadi katakan. Tidak perlu teriak pakai doa. Mereka pakai doa di atas. Lalu saya dengar gunanya. Memang Tuhannya dia budak. Banyak orang bibirnya diam, tetapi berteriak keras dengan hatinya. Nah sekarang kebalikannya, dan banyak orang lain yang ribut dengan bibirnya, tidak bisa mendapatkan apa-apa karena hatinya berpaling. Bibirnya kayak kayak berdoa, hatinya tidak. Ya bunyi doa itu seringkali cuma tape recorder atau apalah, pokoknya tidak ada orangnya seringkali. Doa. Bunyikan lagi begitu. Itu namanya berdoa senantiasa. Gila. Karena itu jika engkau berteriak, berteriaklah di dalam, di mana Allah mendengarkan. Jadi saya sudah katakan tadi, berteriak itu tidak harus dengan suara, saudara. Lain ceritanya saya sudah katakan ya, kalau saudara memimpin doa, pendeta memimpin, lalu jemaatnya banyak, kalau dia tidak cukup keras, nah, jemaatnya tidak bisa mendengar, tidak bisa mengaminkan. Maka itu harus suara keras.
Kalau ini dibicarakan doa pribadi, tidak ada suara perlu keras. Hatinya sungguh-sungguh atau tidak dalam berdoa, itu yang penting. Dan kalau saudara mimpin suara keras, doanya bagus kan, tapi hati saudara tidak berdoa, doa saudara tidak ada harganya sama sekali. Poin C, orang yang berdoa harus bertobat dulu dari dosanya, baru dia berdoa. Yang seperti kasus Yunus ya, dia ada bertobat pasti. Kalau tidak akan digubris doanya. Pulpit Commentary, doa yang dapat diterima adalah keturunan dari pikiran yang tunduk, pemberontakan, dan bahkan sungut-sungut tidak cocok dengan roh yang berdoa. Merupakan bukti bahwa Yunus tidak sepenuhnya jelek, bahwa dalam penderitaannya ia tidak marah pada perlakuan Tuhan, ia tidak menendang kegalah rangsang. Menendang kegalah rangsang itu diambil dari ayat ini ya. Waktu Paulus menceritakan pertobatannya, Kisah 26 ayat 14, kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang kegalah rangsang. Saudara, apa galah rangsang itu? Galah rangsang itu satu benda yang tajam. Saya enggak tahu bentuk prosesnya bagaimana. Biasanya ditempatkan di bagian belakang dari sapi yang baru dikasih kok untuk narik kereta atau narik bajak. Kalau sapi yang sudah lama dia sudah nurut, maka tidak perlu galah rangsang itu. Tapi sapi yang baru dipakai, dia memberontak, nendang-nendang. Nah, dipasangi galah rangsang, makin dia nendang, makin dia memberontak, makin dia sakit sendiri karena nendang bagian tajam itu. Dan itu membuat akhirnya dia nurut. Jadi kata-kata ini sukar bagi menendang kegalah rangsang. Jangan jadi seperti sapi itu yang butuh galah rangsang untuk menurut. Kamu menendang-nendang berontak, sakit sendiri. Itu diucapkan oleh Tuhan kepada Paulus, bertobatlah. Kalau saudara berdoa tanpa bertobat dari doa-doa saudara, Tuhan tidak akan mendengar doa saudara. Jadi bukannya Tuhannya tuli, tapi Tuhan tidak sengaja tidak mau dengar. Tidak digubris begitulah. Mari kita lihat beberapa ayat ya. Amsal 28 ayat 9. Siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, tidak mendengarkan hukum Tuhan, berarti saudara dosa kan ya. Juga doanya adalah kekejian. Doa itu banyak sebetulnya suatu tindakan baik, tapi pada waktu doa dilakukan dalam dosa, doa itu adalah kekejian bagi Tuhan. Yesaya 1 ayat 15, apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya. Sebab tanganmu penuh dengan darah. Penuh dengan darah, ya dia bunuh orang atau dia buat orang banyak menderita. Lalu dia berdoa, tidak digubris sama Tuhan. Bertobat dulu. Yesaya 59 ayat 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang tajam, tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarnya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi saudara, mengapa kalau dalam kebaktian itu selalu ada doa pengakuan dosa? Karena kalau ada dosa dan kita tidak mengakui, maka dalam kebaktian itu kita dengan Tuhan itu terhalang dosa itu. Bisa-bisa tidak ada berkat apapun. Saudara mau berdoa, mau bersaat teduh dan sebagainya, awali dengan doa pengakuan dosa. Mau kebaktian, biarpun dalam kebaktian sudah ada doa pengakuan dosa. Tapi saat datang ke gereja itu makanya mesti datang lebih pagi sedikit. Maka
doa dulu untuk pengakuan dosa. Supaya jangan dalam kebaktian itu antara Tuhan dengan saudara ada dosa yang menghalangi. Tidak dapat berkata apa-apa. Mau pelayanan juga demikian. Doa dulu dan akui dosa. Jadi, sekalipun seseorang berdosa itu bertobat, tidak selalu mudah baginya untuk berdoa. Saya kira ini saudara banyak yang mengalami ya. Tahu dosa dan tahu dosanya hebat. Apalagi dosanya berulang-ulang dosa. Mau lihat Tuhan sudah minta ampun. Minta ampun terus. Sukar bagi dia untuk berdoa. Karena apa? Karena ini. Seringkali setan bekerja dengan berkata kepadanya bahwa dia mengalami semua penderitaan justru karena dia berdosa terhadap Allah. Dan Allah sekarang sedang marah kepada dia dan tidak mau menerimanya lagi. Ini khususnya dosa yang besar atau dosa yang berulang-ulang banyak kali. Saya tanya basic, kalau dosamu kecil ya diampuni, ini gede sekali. Kalau dosamu sekali dua kali itu diampuni, ini banyak kali kamu tidak bisa ngitung, tidak diampuni, tidak digubrik, tidak. Nah ini hal ini juga terjadi pada diri Yunus. Tidak terkecuali pasti ada godaan, saudara. Bertobat pun pasti ada godaan Tuhan tidak gubris. Ya. Pertama mari kita lihat ayat 3b. Segala gelora dan gelombangmu. Perhatikan kata mu-nya saya garis bawah ya. Dia menyebut gelora dan gelombangmu. Bukan hanya karena Tuhan yang membuat dan menguasai semua itu. Tapi karena Tuhan mengatur semua itu untuk mengejar Yunus. Dan kata-kata ini dikutip dari Mazmur 42 ayat 8. Samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Apa yang diucapkan oleh Daud secara kiasan dalam Mazmur 42 ayat 8 itu oleh Yunus diterapkan bagi dirinya sendiri dalam arti hurufiah. Sekarang poin yang kedua, ayat 4a. Telah terusir aku dari hadapan matamu. Merasa telah terusir, mau doa sukar, saudara. Sekalipun dia sudah minta ampun, sekalipun dia sudah bertobat. Dan ini kata-kata Calvin. Pada waktu ia berusaha untuk berdoa, bukan hanya pintu tertutup baginya, tetapi juga di sana seakan-akan ada gunung-gunung yang menghalangi, sehingga ia tidak bisa berdoa kepada Allah. Ini kata-kata Calvin lagi, merupakan hal yang besar bahwa ia berteriak kepada Allah dari dalam perut ikan. Tetapi jauh lebih sukar baginya untuk mengangkat pikirannya dalam doa pada waktu ia mengetahui atau mengira bahwa Allah marah terhadapnya. Pada waktu ia menganggap bahwa semua bencana yang dialaminya diberikan oleh Allah. Karena ia berusaha untuk menolak panggilannya. Bagaimana mungkin baginya untuk menembus surga pada saat halangan seperti itu menghalanginya. Calvin lagi. Yunus mengarahkan doa-doanya kepada Allah bukan tanpa pergumulan yang hebat. Ia berjuang dengan banyak kesukaran. Tetapi betapapun besarnya kesukaran atau rintangan yang ada dalam jalannya, ia tetap bertekun dan tidak berhenti dari doa. Kalian perhatikan apa saja yang dilakukan oleh Yunus dalam keadaan itu ya. Dia bertobat tapi masih suka untuk berdoa, merasa dirinya berdosa, merasa dirinya dibuang, dan sebagainya. Apa yang dilakukan dalam keadaan itu? Ini bisa kita tiru. Kalau kita berdosa, diajak Tuhan, lalu kita bertobat, sudah bertobat, tapi doa kok sukar, masih merasa Tuhan tidak mau aku. Maka apa yang dilakukan Yunus ini sudah bisa lakukan. Pertama, saudara, dia berdebat melawan pikiran yang diberikan oleh setan itu. Ayat 4. Dan aku berkata,
telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi baitmu yang kudus? Ayat 4a adalah pikiran Yunus yang merupakan bujukan setan supaya Yunus tidak berdoa. Tetapi Yunus tidak mau menuruti pemikiran itu dan dia mendebatnya dengan ayat 4b. Tetapi ayat 4b dalam Kitab Suci Indonesia yang berbunyi, mungkinkah aku memandang lagi baitmu yang kudus, itu merupakan satu bagian yang salah terjemahan. Kata mungkinkah, laki-laki kan meragukan kalau gitu. Ini bukan mendebat. Seharusnya bunyinya adalah, tetapi aku akan memandang lagi baitmu yang kudus. Dalam terjemahan NIV, yet I will look again toward your holy temple. Jadi ayat 4b itu bukan merupakan kalimat tanya yang menunjukkan suatu keraguan Yunus, apakah dia bisa melihat bait suci lagi atau tidak. Sebaliknya ayat 4b itu merupakan suatu pernyataan yang menunjukkan keyakinan bahwa dia akan melihat bait suci lagi. Dan itu menunjukkan dia debat, aku pasti diterima. Kalau tidak, mana bisa dia melihat bait suci lagi. Di samping itu kata tetapi pada awal dari ayat 4b itu mengkontraskan ayat 4a dengan ayat 4b. Jadi dengan kata-kata dalam ayat 4b itu Yunus meneguhkan dirinya untuk tetap berdoa. Saudara, ini penerapannya. Kalau saudara berbuat dosa, apalagi dengan sengaja, dosa besar dan sebagainya, maka pada waktu saudara sudah sungguh-sungguh bertobat sekalipun, bisa saja saudara masih takut untuk berdoa atau berbakti pada Tuhan atau membaca firman Tuhan dan sebagainya. Jadi bukan cuma takut berdoa ya. Bisa takut berbakti, bisa takut membaca firman Tuhan. Karena saudara merasa Allah masih tidak mau menerima saudara, atau saudara masih merasa dosa saudara belum diampun dan sebagainya. Perhatikan, itu adalah pikiran dari setan yang menggoda saudara. Jangan biarkan pikiran semacam itu ada dalam kepala saudara. Saudara harus mendebat pikiran itu. Saudara bisa menggunakan ayat-ayat firman Tuhan untuk hal seperti itu. Misalnya Roma 8 ayat 1, mari kita baca saja ayat-ayatnya. Demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Penebusan Kristus itu membayar semua dosa kita. Tidak ada lagi penghukuman. Ajaran ada, penghukuman tidak ada. Jadi, kalau kita sudah minta ampun, tidak bisa tidak diampuni, saudara. Itu tidak masuk akal. Dan itu tidak alkitabiah. Karena semua dosa kita dari pikul Kristus, kita minta ampun, kita percaya, kita minta ampun, harus diampuni. Kalau tidak, Allahnya tidak adil. Dosanya dihukum 2 kali jadinya. Dalam diri Kristus, dalam diri kita lagi. Lalu kita lihat Roma 5 ayat 8-10. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena itu telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Kita masih berdosa, kita diperdamaikan oleh Allah. Sekarang kita sudah jadi anak Allah, kita berdosa, kita dibuang. Itu tidak logis. Jadi dengan ayat itu bisa mendebat serangan setan atau godaan setan. Juga ayat yang sangat terkenal 1:8. Jika kita mengaku dosa kita, tentu mengaku dengan sungguh-sungguh ya, dan tentu ini bagi orang beriman, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Orang percaya minta ampun dosa dengan sungguh-sungguh, ini janji Tuhan. Dia setia dan adil, dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi kalau setan besok kamu belum diampuni, tidak bisa doanya, doamu pengakuan dosa percuma, tidak digobes, tidak. Sekarang doa juga lah digobes. Setan baca ayat ini.
Ayat bilang, jika kita mengaku dosa kita, Dia itu setia dan adil. Adil itu tidak akan hukum dosa dua kali, satu kali pada kita, satu kali pada kita. Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Segala. Dosa kecil, dosa besar, dosa berulang-ulang, segala. Belajar debat. Melawan pikiran yang ditimbulkan oleh setan. Kalau selalu dia lakukan itu. Dalam keadaan apapun dia goda melalui pikiran kita. Kalau pikiran mengarah pada dosa, pasti dia berikan. Karena poin kedua, Yunusnya mengingat hal-hal yang bisa membangkitkan imannya. Kita baca ayat 4b dan ayat 7. Ingat ayat 4b kata mungkin kata salah ya. Saya baca secara benar. Tetapi aku akan memandang lagi baitmu yang kudus, dan bukan pertanyaannya. Lalu ayat 7, ketika jiwaku letih di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam baitmu yang kudus. Saudara, kata-kata baitmu yang kudus itu merupakan simbol kehadiran Allah. Bait Allah mengingatkan Yunus akan apa yang telah dia lakukan bagi Allah sebelum dia membangkang terhadap Allah. Kan dia Nabi Tuhan. Ini menguatkan imannya dan membantu mengatasi kesukarannya untuk berdoa. Ingat masa lalunya. Kalau sekarang ini buruk, berdosa, membangkang, tapi sudah bertobat, tetap digodai. Ingat masa lalunya waktu dia masih bagus. Dia Nabi kan. Ya. Dan ini bisa membangkitkan imannya. Ini kata-kata Calvin. Dengan membicarakan bait suci, tak diragukan lagi yang meletakkan bait suci itu di hadapannya sebagai sesuatu yang menguatkan imannya. Karena pada saat itu ia telah terbuang. Ia mengumpulkan segala sesuatu yang berguna untuk membangkitkan dan meneguhkan pengharapannya. Ia memang telah disunat. Ia telah menjadi seorang penyembah Allah sejak masa kanak-kanaknya. Ia telah dididik dalam hukum Taurat. Ia telah mempersembahkan korban. Sekarang di bawah nama bait suci, ia secara singkat mencakup semua hal-hal itu. Sunatnya di bait suci, ditahirkan mamanya di bait suci, dan kalau dia belajar firman juga di bait suci. Dia berbakti kan, laki-laki harus berbakti, bait suci harus 3 kali setahun tiketnya. Dan dia Nabi, sudah tentu dia harus juga. Dan yang lain-lain Tuhan dan pakainya, semua diingat untuk menguatkan dirinya. Dulu hubunganku dengan Tuhan begitu baik. Aku yang merusak, tapi aku minta ampun. Masakan Tuhan tidak mau kembali seperti dulu, atau bahkan lebih bagus lagi. Calvin berkata lagi, pada waktu setiap jalan masuk kepada Allah kelihatannya tertutup bagi kita, tidak ada yang lebih berguna daripada mengingat bahwa ia telah mengadopsi kita sejak kita bayi. Dan bahwa ia juga telah menyaksikan perkenannya dengan banyak tanda. Khususnya bahwa ia telah memanggil kita dengan Injilnya ke dalam persekutuan dengan anak tunggalnya, yang adalah hidup dan keselamatan. Anak tunggalnya ini. Jadi saudara, memang kita tidak mengingat bait Allah tentu saja, karena kita ada dalam zaman perjanjian baru. Tapi kalau saudara mengalami hal seperti Yunus itu, dulunya bagus ya, mendengar Injil, percaya, dibaptis, melayani Tuhan, dulunya bagus. Tapi lalu entah kenapa berdosa, tidak karu-karuan, lalu sekarang bertobat. Tapi berdoa kok suka. Nah, saudara bisa mengingat seperti Yunus. Cuma Yunus mengingat bait Allah, kita lain. Ingat saat pertama saudara bertobat.
bagaimana berkobar-kobarnya saudara pada waktu bertobat pertama-tama. Betul-betul percaya Kristus. Lalu ingat, pada saat saudara dibaptis, kecuali kalau waktu saudara dibaptis saudara belum percaya, tidak ada gunanya diingat. Tapi kalau sudah bertobat lalu dibaptis, maka baptisan itu ya sesuatu yang penting juga. Biarpun itu bukan yang menyelamatkan, tetapi itu memang harus dilakukan. Maka saat baptisan itu bisa saudara ingat. Lalu bisa saudara ingat juga orang yang menginjili saudara. Entah siapa. Bisa juga saudara ingat semangat yang berkobar-kobar pada waktu saudara bertobat. Soalnya Tuhan menginjili orang lain juga. Nah semua ini kalau saudara ingat, ini bisa menguatkan iman saudara. Sehingga saudara bisa berdoa kembali. Poin ketiga, yang Yohanes lakukan adalah membandingkan agamanya dengan agama-agama kafir. Kita lihat dalam ayat 8 ya. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, mereka lah yang meninggalkan Dia yang mengasihi mereka dengan setia. Dalam terjemahan King James, mereka yang mengikuti kesia-siaan yang dusta, meninggalkan belas kasihan mereka sendiri. Jadi terjemahannya ini saya kira bagian sininya ini tidak karu-karuan ya. Jadi mereka yang mengikuti kesia-siaan yang dusta, meninggalkan belas kasihan mereka sendiri. Kalau orang kafir itu yang mengikuti kesia-siaan kan, itu meninggalkan belas kasihan mereka sendiri. Jadi ini bicara tentang agama-agama lain yang menyembah berhala. Mungkin ini berhubungan dengan para orang di kapal yang berteriak kepada Allahnya masing-masing pada waktu ada badai itu pada khotbah yang lalu. Pasal 1 ayat 5. Mereka teriak-teriak semua pada dewanya masing-masing, tidak ada gunanya, tidak digubris. Sekarang poin B ayat 9, tetapi aku, nah itu kan orang kafir tadi. Sekarang aku gimana? Aku dengan ucapan syukur akan ku persembahkan korban kepadamu. Apa yang ku nasarkan akan ku bayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Jadi ini Yohanes berpikir tentang agama sendiri, ini dikontraskan dengan agama-agama lain, ini tentang dia sendiri, agama sendiri. Mengomentari ayat 8 dan 9 ini Pulpit Komentari berkata, mereka yang meninggalkan Tuhan menyiapkan bagi diri mereka sendiri suatu nasib yang mengerikan. Ini agama kafir, meninggalkan Tuhan. Mereka menyiapkan bagi diri mereka sendiri suatu nasib yang mengerikan. Semua orang yang tidak percaya Kristus atau belum percaya Kristus termasuk di sini. Kalau saudara belum percaya Kristus dan belum terus sampai mati, ingat ya, seluruh kehidupan saudara ini mempersiapkan bagi diri saudara sendiri suatu nasib yang mengerikan. Neraka. Semua ketidakpercayaan kepada Kristus, tidak peduli kehidupan saudara itu ditambahi dengan bumbu-bumbu yang kelihatan bagus, banyak nulung orang dan sebagainya. Tidak ada urusannya. Semua kehidupan saudara tetap dosa dan saudara tidak punya juru selamat. Saudara sedang mempersiapkan bagi diri saudara sendiri suatu nasib yang mengerikan. Dan makin panjang umur saudara, makin bagus persiapannya, maka makin mengerikan akhirnya. Dia lanjutkan, di dalam Allah ada keselamatan. Di luar dia ada kehancuran. Dan saudara hanya bisa ada di dalam Allah kalau saudara percaya Kristus. Tidak ada jalan lain. Sekarang Calvin, karena itu saya tidak meragukan bahwa di sini Yohanes mempertentangkan agamanya sendiri dengan agama yang merupakan penemuan palsu manusia. Dengan ini Yohanes hendak meyakinkan dirinya bahwa agama yang dia pilih itu benar. Sedangkan agama lain itu sia-sia dan salah. Atau dengan kata lain dia berpikir, masakan aku tidak diterima oleh Tuhan padahal aku ikut agama yang benar. Aku datang ke Tuhan dengan cara yang benar. Saya bisa pikirkan yang sama, saudara ya. Saya bisa juga membandingkan Kristen dengan agama lain atau dengan sekte-sekte bisa.
Semua agama lain berdasarkan perbuatan baik, tetapi kita mengajarkan saudara diterima berdasarkan iman kepada Kristus yang mati tersalib menggantikan untuk memikul hukuman dosa saudara. Dia jelas bukan karena saudara baik atau saleh maka saudara diterima oleh Tuhan. Iman. Karya Kristus, kita beriman, maka kita diterima. Dosa membuat kita mati masuk neraka. Tuhan mengampuni kita semuanya berdasarkan karya Kristus dan iman kita, bukan perbuatan kita. Jadi bandingkan dengan agama lain, kalau seandainya kita dalam agama lain, ya memang bisa dosa masuk neraka. Karena itu prinsip agama lain, selamatnya karena perbuatan baik. Lah dia dosa, ya masuk neraka. Lah kita pantaskan agama kita. Kita percaya Kristus. Bahkan mati salib menggantikan kita dan sebagainya. Tidak bisa kita masuk neraka. Tidak bisa dosa kita dan di depan Tuhan musuh itu nanti waktu akhir membuang kita neraka. Tidak mungkin. Ini pentingnya kita tahu agama kita dengan baik, tahu juga agama-agama lain sektor-sektor tertentu, biarpun mungkin tidak semua dan tidak mendetail, tapi prinsip dasarnya saja. Agama lain ini semuanya perbuatan baik yang menyelamatkan. Poin keempat, dia berdoa dengan menggunakan ayat-ayat kitab suci yang dia ingat atau dia hafal. Mau niru juga boleh, tapi ini tidak ada keharusan ya doa lalu kutip ayat ya. Tapi boleh saja. Untuk menguatkan iman saudara. Sekarang kita bandingkan doa Yunus dengan ayat-ayat Mazmur ini ya. Kita lihat bahwa dalam doa dia mengutip banyak ayat. Ya. Poin A, ayat 2 katanya, dalam kesusahanku aku berseru pada Tuhan dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak dan kau dengarkan suaraku. Bagian yang saya garis bawahi saudara bandingkan dengan ayat ini. Mazmur 120 ayat 1. Dalam kesesakanku aku berseru pada Tuhan dan ia menjawab aku. Mirip sekali. Ya, dan jelas kutipan dari sana. Sekarang poin B ayat 3. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air, segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Mazmur 42 ayat 8, samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu, segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Ayat 4, dan aku berkata telah terusir aku dari hadapan matamu. Tetapi aku akan memandang lagi baikmu yang kudus. Ingat ya, bagian itu salah terjemahan, saya bacakan terjemahan yang benar. Sekarang bandingkan dengan Mazmur 31 ayat 23. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Ya, hanya sebagian saja, ini juga sebagian saja. Tapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Sekarang poin D, ayat 5 dan ayat 6. Segala ayat telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku di dasar gunung-gunung. Aku tenggelam ke dasar bumi, pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Sekarang bandingkan dengan Mazmur 69 ayat 2 dan 3. Selamatkanlah aku ya Allah, sebab air telah naik sampai ke leherku. Aku tenggelam ke dalam rawa yang dalam. Tidak ada tempat bertumpu. Aku telah terperosok ke air yang dalam. Gelombang pasang menghanyutkan aku. Karena poin E ayat 7, ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku pada Tuhan dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Bandingkan dengan Mazmur 142 ayat 4. Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, engkaulah yang mengetahui jalanku, di jalan yang harus kutempuh dengan sembunyi mereka memasang jerat terhadap aku. Poin F ayat 9, tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasalkan akan kubayar.
Keselamatan adalah dari Tuhan. Mazmur 39, dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Selah. 6 bagian ya, yang dia dalam doanya itu sebetulnya mengutip dari kitab Mazmur. Ingat, ini bukannya keharusan ya. Dan lebih-lebih buruk kalau saudara motifnya itu untuk show off, pamer itu ya. Doa ayat supaya orang yang mendengarkan semua pada tahu betapa banyaknya ayat yang saudara kutip. Semua Allahnya mendengar doa model seperti itu, saudara. Ingat, doa itu bicara pada Tuhan. Bukan pamer kepada mereka betapa pintarnya saudara ayat Alkitab. Sekarang Spurgeon berkata demikian. Di sini ada seseorang yang ada di dalam seekor ikan dengan sebuah kitab di dalamnya. Kitab Mazmur kelihatannya maksudnya. Dan kitab yang ada di dalamnya itu yang membawa ia keluar dari ikan itu lagi. Saudara pun bisa melakukan hal yang dilakukan oleh Yunus ya. Misalnya berdoa dengan menggunakan ayat-ayat seperti ini. Mazmur 9 ayat 19, sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan. Bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara. Saudara sudah menderita dan miskin dan pakainya untuk jangka waktu yang cukup lama. Dan saudara mau putus asa, mau doa merasa Tuhannya tidak kubris. Ayat ini bisa saudara masukkan dalam doa saudara. Bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan. Bisa lama, tapi bukan seterusnya. Dan bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara. Bisa lama, tapi bukan selamanya. Lalu poin B, Mazmur 25 ayat 3. Ya, semua orang yang menantikan engkau tidak akan mendapat malu. Kita nunggunya lama, tapi tidak akan mendapat malu. Pada akhirnya tidak akan mendapatkan malu. Mazmur 34 ayat 16. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Selama pada waktu pertobatan, saudara betul-betul patah hati dan remuk jiwa. Dari pertobatan di dalam yang sungguh-sungguh. Bukan cuma mulutnya tok ngomong aku bertobat. Aku minta ampun, tapi betul-betul dari dalam. Maka itu berlaku bagi saudara mestinya. Tuhan itu dekat. Biarpun kelihatannya bagi pikiran saudara Tuhan di mana toh jauh, enggak, Tuhannya dekat karena dia janji kepada orang-orang yang patah hati dan dia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Sekarang belum diselamatkan, tapi pasti akan diselamatkan. Poin D, Mazmur 103 8 dan 9. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia menendam. Ya, ayat 9-nya itu seakan-akan pada waktu tertentu dia itu menuntut dan dia menendam. Tapi yang penting ditekankan tidak selalu dan tidak untuk selama-lamanya. Dia kelihatan itu cuma sementara. Dia pasti mengampuni karena ayat 8-nya mengatakan Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Lalu ayat ini juga poin E, Yesaya 42 ayat 3. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Ini pasti berurusan dengan Mesias ya. Jadi memang kalau kita melihat buluh ya bambu gitu ya, yang sudah cukrek begitu, tapi masih belum putus sama sekali. Biasanya ini juga memutus saja sekalian. Sumbu pudar nyalanya ada matikan saja sekalian. Tapi Tuhan tidak begitu, saudara. Yesus tidak demikian. Dia melihat banyak anak Tuhan yang seperti bulu yang patah terkulai, sama dia tidak diputuskan. Makanya keselamatan tidak bisa hilang, saudara. Dia tegakkan plester kalau perlu tidak tahu diapakan. Pokoknya sampai tegak lagi,
Sumbu yang mudah nyala bukan dipadamkan, makanya keselamatan hilang total, tidak bisa. Goblok kok Arminian tuh. Sumbu yang mudah nyalanya itu, entah dia bersihkan sumbunya, potong nih bagian kotor-kotor, atau tambah minyak atau apapun, dia besarkan lagi apinya, tidak dipadamkan. Jadi kalau kita itu rohaninya meredup, bukannya dia mati sekalian saja. Tidak. Dia usahakan dinyalakan kembali. Dan bisakah usaha dia gagal? Nonsense loh. Saudara, kalau saudara berdoa menggunakan ayat-ayat kitab suci, saudara tidak perlu mengutipnya secara persis. Tapi yang penting artinya itu tidak berbeda. Kalau mengutipnya tidak persis tapi lalu artinya lain, nah itu cilaka saudara. Jadi baik dalam khotbah maupun dalam doa boleh saja ngutip. Tidak persis, tidak masalah. Tetapi artinya jangan sampai salah. Kalau artinya salah, ya kacau itu jadinya. Sekarang sudah bagian terakhir, poin yang keempat. Kita melihat sikap Tuhan. Pertama, Tuhan mendengar dan menjawab doa Yunus. Kalau Yunus saja didengar, padahal dia bandel luar biasa. Masa saudara tidak? Kalau saudara memang anak Tuhan. Jika saudara tetap tidak didengar, begitu? Lalu kenapa dibedakan Yunus didengar, saudara tidak? Kalau sama-sama bandel, sama-sama bertobat, Yunus didengar, kita tidak bisa. Pulpit komentar, tidak ada kedalaman dari mana ia tidak bisa mengangkat kita. Yunusnya dibawa nyelulup buaran sekali, tidak ada kedalaman dari mana dia tidak bisa mengangkat kita. Kita mau ambles terpur, tidak karu-karuan, tidak ada kedalaman dari mana dia tidak bisa mengangkat kita. Tidak ada lubang dari mana ia tidak bisa mengeluarkan kita. Tidak ada kesedihan dari mana ia tidak bisa menolong kita. Tidak ada dosa yang ia tidak bisa ampuni. Tidak mungkin bilang, bagaimana terus dosa menghujat? Dosa menghujat, tidak mungkin orang percaya, saudara. Kalau ini bicara orang percaya, tidak mungkin ada dosa menghujat Roh Kudus. Tentang banyak umat Allah bisa dikatakan mereka memandang kepadanya dan diterangi, dan wajah mereka tidak malu. Itu kutipan ayat dari Mazmur 34 ayat 6 versi King James yang agak berbeda dengan versi kitab suci bahasa Indonesia. Tapi saudara, penekanannya adalah bagian atasnya ya. Tidak ada kedalaman dari mana dia tidak bisa mengangkat kita dan sebagainya. Tapi saya pikir sudah perlu hati-hati ya. Bagaimana kalau kita misalnya sakit yang parah bukan main? Apakah ini berlaku berarti Tuhan pasti menyembuhkan? Tidak. Belum tentu. Bisa. Sakit parah Tuhan sembuhkan bisa. Tapi juga bisa tidak. So, kalau tidak berarti dia tidak mengangkat kita. Mengangkat, saudara. Kalau saudara orang percaya, saudara sakit parah, saudara tidak sembuhkan, dan saudara mati, saudara masuk surga. Penyakitnya tidak ada lagi kan? Jadi bahwa dia tidak menyembuhkan, bukan berarti dia tidak mengangkat, bukan berarti dia tidak mengeluarkan kita dari problem dan sebagainya. Dia bisa mengeluarkan kita dari problem itu dengan panggil kita pulang, masukkan ke surga, tidak ada lagi penderitaan apapun. Karena poin kedua, Tuhan memerintahkan ikan itu untuk memuntahkan Yunus, dan ikan itu memuntahkan Yunus, ayat 10. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Memang ya Tuhan tidak memerintahkan kepada ikan itu seperti kalau dia memerintah malaikat dan manusia dengan kata-kata. Dia bukan bilang, hai ikan, ayo muntahkan. Tidak. Mungkin kata-katanya harus diartikan sebagai dia mengatur sehingga ikan memuntahkan Yunus ke darat. Dan bahwa kata memerintahkan itu diartikan seperti itu, ada ayat-ayat lain yang juga sama. Mari kita lihat 1 Raja 17 ayat 4 dan ayat yang ke-9. Ini Tuhan bicara kepada Elia ya.
engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Burung gagaknya diperintahkan apakah dengan berkata kepada gagak, hei gagak, ayo kasih makan nabiku, kasih daging. Kamu ambil daging, tidak boleh makan sendiri, kasih makan nabiku. Enggak, bukan diartikan begitu, tapi dia mengatur. Dan yang maha kuasa, burung gagak itu makanannya daging, makan daging, dagingnya justru dikasihkan orang. Kalau ini mungkin saudara masih bisa bantah, kenapa tidak bisa Tuhannya betul-betul ngomong sama gagaknya, gagak kasih makan dagingnya. Ya bisa, yang tadi masih bisa, ini bisa, tapi ayat 9 tidak mungkin. Ini kata-kata tetap kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ini tidak mungkin diartikan janda itu betul-betul diperintahkan. Tuhan bicara kepada janda itu, hei janda, kasih nabiku makan ya. Tidak mungkin, karena apa? Jandanya tidak tahu apa-apa. Akhirnya waktu Elia datang, tahu apa dia? Dia tidak tahu Elia, dia tidak tahu apa-apa. Elia tidak makan dari dia. Dan dia bilang, tinggal sedikit aku mau makan dengan anak mati. Jelas tidak pernah ada perintah. Jadi yang ini sudah pasti harus diartikan mengatur. Bukan memerintah dengan kata-kata. Tuhan mengatur jika janda itu memberi Elia makan. Dan demikian juga gagak diatur, dan ikan yang memuntahkan harus diatur, bukan perintah dengan kata-kata. Ada bahan baku kata-kata Kristus. Mengapa Allah tidak memimpinnya langsung dari kapal ke kota Niniwe maksudnya, tetapi para pelaut menyerahkannya pada laut kepada ikan yang besar, ikan kepada Allah kepada orang-orang Niniwe. Dan melalui perjalanan keliling yang panjang ini membawa kembali buronan ini. Supaya bisa mengajar semua orang bahwa merupakan sesuatu yang mustahil untuk lolos dari tangan Allah. Lari dari Tuhan itu mustahil. Lari dari panggilan atau perintah Tuhan itu mustahil. Dibuktikan oleh Allah dengan cara yang seperti ini. Dia bisa aja kalau dia mau. Angkat Yunus dari kapal itu langsung diterbangkan ke Niniwe. Kalau dia mau, bisa. Tapi dia tidak mau pakai cara itu. Pakai cara kapal, para pelaut, ombak, badai, laut dilempar ke laut, ikan besar kembali muntahkan kepada Allah lagi, kepada orang Niniwe. Melalui semua itu, Tuhan ingin mengajar semua orang. Merupakan sesuatu yang mustahil untuk lolos dari tangan Allah. Saudara, orang berbuat dosa hebat. Ya, mau tipu hamba Tuhan, mau bunuh orang, mau perkosa orang, ini itu. Selama kita dalam dunia ini, apalagi dalam negara tercinta kita ini, hukumnya seringkali tidak karu-karuan, bisa dia lolos, saudara. Bisa senang nipu orang, dapat duit banyak. Bahkan nipu pendeta-pendeta, dapat duit banyak. Tapi saudara, saya bisa lolos dari hukum dunia ini. Saya bisa lolos dari Tuhan. Jangan main-main. Rasanya pendetanya tidak bisa apa-apa karena saudara kaya atau saudara pintar ngelabui atau apapun. Tapi ingat saudara ya, saudara tidak bisa lari dari Tuhan. Pendeta Hanagat dilaporkan polisi. Ya, secara hukum ITE mungkin dia dianggap bersalah. Tapi faktanya orang yang dibicarakan oleh dia memang melakukan tindakan itu menurut Pendeta Hanagat. Dan ada buktinya. Laporkan polisi.
Bisakah Anda masuk penjara? Bisa kalau Tuhan kehendaki. Tapi saya tanya, bisakah orang itu lolos? Nah, lolos dari mana? Dari hukum? Bisa. Dia punya banyak duit mungkin. Tapi lolos dari Allah? Jangan pernah mimpi. Saya jangan main-main ya. Mentang-mentang itu perempuan, pendeta perempuan, miskin lakinya, nggak punya siapa-siapa, kelihatannya dia punya Allah. Dan kalau kamu lakukan hal model seperti itu, kamu pasti tidak punya Allah. Tidak peduli kamu juga pendeta. Cuma pendeta biadab saja. Dan tidak bakal lolos dari tangan Allah. Albert Barnes, Allah telah memerintahkan seorang sang nabi, dan ia tidak taat. Dengan cara tertentu, memerintahkan ikan. Ia meletakkan kehendaknya padanya, dan ikan itu mentaatinya dengan segera. Suatu contoh bagi sang nabi pada waktu ia membebaskannya. Ikan nurut, nabi gak nurut. Ini nabi apa? Tapi jangan bicara Yunus, kita juga seperti dia kan. Sering bandel bukan kita. Gagak nurut, ikan nurut. Kita orang percaya, mengaku anak Tuhan, kita tidak nurut. Mari kita sama-sama bertobat. Jangan lari dari panggilan atau perintah Tuhan. Tunduklah pada perintah Tuhan. Sebagai kesimpulan untuk penutup saudara, pergumulan Yunus dalam perut ikan itu tidak sia-sia. Karena Tuhan mendengar dan menolongnya. Karena kalau saudara mau bertobat dan mendapatkan ada halangan, jangan putus asa dan lalu berhenti dalam usaha saudara. Saudara harus terus bergumul sampai menang. Maukah saudara melakukannya? Pokoknya mau bertobat, betul-betul bertobat, minta ampun Tuhan, tapi doa kok sukar. Terus bergumul. Mendebat pikiran yang dari setan dan sebagainya seperti yang Yunus lakukan. Ini kutipan dari Calvin. Pelayan-pelayan Allah tidak mendapatkan kemenangan tanpa pergumulan yang hebat. Kita harus bergumul. Dan dengan hebat bergumulnya ya, supaya kita bisa menang. Saudara, adakah dari saudara yang sedang lari dari panggilan Tuhan, mengerti ajaran, mengalami ajaran yang hebat, sudah bertobat tapi tetap berdoa kok rasanya sukar, baca firman tetap tidak dapat apa-apa, berbakti rasanya tidak dapat apa-apa. Pokoknya pertobatannya sungguh-sungguh, imannya sungguh-sungguh, bertekunlah melakukan apa yang harus lakukan, bergumul dan bergumul dengan hebat. Saudara pasti menang. Tuhan beserta saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah boleh mendengar sebagian firman. Kalau di antara kami ada yang mengalami ajaran Tuhan dan betul-betul sudah bertobat, tapi tetap rasanya jalan tertutup. Bila kami tidak putus asa dan tidak mendengarkan bisikan setan, bila kami tetap bergumul dan bergumul dengan hebat, sampai kami menang. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.